Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Dan kita sangat tahu dan yakin bahwasanya dua susunan kata ini adalah kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan bersyukur, maka Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Yang terpenting dari semua nikmat adalah nikmat Islam dan iman. Dan kita tentunya sepakat, kita semua duduk di sini bersama-sama mengerjakan salah satu dari kewajiban kita sholat maghrib dan insya Allah menunggu isya nanti. Itu juga dengan hadir dalam majelis ilmu. Ini tujuannya demi kebaikan. Dan selama kita masih tersibukkan dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya, berarti menandakan Allah menginginkan kebaikan buat kita. Dan bila Allah menginginkan kesesatan bagi seorang hamba, Allah biarkan dia dengan kesalahannya dan kekeliruannya. Oleh karena itu, sibukkan diri kita dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Jangan pernah puas dengan sekali majelis ilmu seperti ini, tapi kita ulang-ulangi sampai nanti ajal datang. Begitu juga dengan amal-amal soleh yang lainnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian rahiman rahimakumullah, di pekan ketiga kita akan mengisi dengan inspirasi hijrah. Setelah pekan pertama, kedua kita mengisi kajian dosa-dosa besar, dan pekan keempat ataupun kalau ada pekan kelima kita akan isi dengan tanya jawab. Maka pekan ketiga ini kita akan bahas atau berbicara dengan narasumber kita. Kalau tentu bagi ikhwan dan akhwat tidak asing mengenal beliau. Kalau yang biasa searching mencari di Google tulisan tentang agama Islam, biasanya tidak asing dengan rumaiso.com. Nah, beliau ini pemiliknya dan pendirinya. Dan insya Allah kita akan jauh lebih mengenal beliau. Dan bagi saya ini sebuah inspirasi yang menarik sekali. Karena sekarang beliau dikenal dengan seorang ustadz, walaupun backgroundnya tadinya adalah dari pendidikan umum. Oleh karena itu kita akan lebih banyak insya Allah mengorek apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Seperti biasa kita akan bagi menjadi 3 sesi kurang lebih. Sesi pertama tentang biografi beliau sendiri, nanti akan kita minta beliau memperkenalkan diri, begitu juga dengan keluarga. Kemudian pendidikan dan seterusnya, aktivitas. Lalu kemudian yang kedua, prosesi pindah, transisi dari tadi pendidikan umum bisa ke pendidikan agama. Kalau biasa ikhwah kita yang lain mungkin dari masa lalunya, mungkin yang tadinya jauh dari agama sekarang lebih kepada agama. Dan yang terakhir adalah kiat-kiat untuk istiqomah. Mungkin begitu Ustaz, tafadhal teman-teman biar lebih kenal antum, bisa diperkenalkan dirinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perlu perkenalan ya. Nama lengkap Muhammad Abdul Wasikal. Ini kelahiran generasi milenial. Tahun 84. Lahir di Ambon. Kemudian sejak tahun 86 orang tua berpindah di Jayapura, Papua. Lantas dari tahun 86 sampai 2002 sekolah di sana. Kemudian berpindah di kota Jogja di tahun 2002. Mengambil S1 di jurusan Teknik Kimia UGM. Selesai tahun 2007. Ya kuliah 4,5 tahun. Di masa waktu itu masih masa standar untuk selesai kuliah 4,5 tahun tadi. Setelah itu menikah di tahun yang sama 2007. Lantas setelah menikah menetap di Gunung Kidul. Lalu tahun 2010 sampai 2013 melanjutkan studi di Saudi Arabia. Tepatnya di King Saud University di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Atau nama lain kampusnya Jami'ah Malik Saud. Dengan jurusan yang sama, Chemical Engineering atau Teknik Kimia,
lebih pada konsentrasi polymer engineering. Penelitiannya di S2 karena kita ambil polymer engineering, low density polyethylene, LDPE. Kemudian selesai 2013, balik ke Gunung Kidul lagi untuk mendirikan pondok. Awal dari TPA, kemudian berkembang sampai pondok pesantren. Izin resminya ini 2025, 2 tahun yang lalu, 2023. Sampai sekarang menetap dan mengembangkan dakwah di Gunung Kidul. Demikian Ustaz. Ya, jazakallah khair. Tadi kita tanggapin dulu, beliau bilang apa perlu kenalan gitu ya. Ya. Poinnya ini perlu Ustaz. Insya Allah. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang ikhwah kita. Dan pernah kita undang di sini juga. Menjadi tamu inspirasi hijrah kita. Saya sebenarnya belum kenal beliau sebelumnya. Dan beliau ternyata salah satu tokoh masyarakat yang dikenal gitu ya. Dan pada saat ketemu pertama kali di masjid, di tempat taklim. Lalu beliau mengatakan, setelah kenalan Ustadz, siapa yang tidak kenal permasalahan saya Ustadz? Dia bilang gitu. Seakan-akan permasalahan dia karena pernah sempat termuat secara nasional. Jadi dianggap itu pasti semua orang sudah tahu. Kan gitu. Terus saya mengatakan saya sendiri tidak tahu masalah antum. Ya, saya sendiri tidak tahu masalah antum. Dan mungkin lingkup orang yang tahu ya mungkin sekitar situ saja. Masih banyak orang yang tidak tahu. Nah mungkin sekurang lebih seperti itu ya. Mungkin Ustadz Muhammad ada yang kenal, mungkin juga ada yang belum kenal Ustadz. Jadi tidak ada salahnya. Karena di sini masjid kita di posisi di mall tepatnya. Jadi mungkin di sini ada juga pengunjung yang datang. Jadi tidak ada salahnya. Dan Masya Allah tadi biografi sudah lengkap sekali. Sudah sampai ke S2 diselesaikan gitu ya. Dalam pembukaannya. Baik Ustadz, mungkin lebih jauh kita mau bicara tentang masalah background keluarga Ustadz. Antum sampai mengejar prestasi pendidikan di S2. Apalagi sampai ke luar negeri tadi kan. Ke Jami' Imam Su'ud ya. Jamiatul Malik Saud. Malik Saud ya. Di Riyadh. Apa memang background keluarga ini semua dasarnya dari pendidikan atau bagaimana? Bapak PNS dan ibu awalnya ibu rumah tangga. Kemudian setelah itu jadi PNS juga. Nggak ada background guru, nggak ada. Cuma dari sisi ayah saya dari dulu itu sering baca gitu. Tapi bacanya baca koran Ustaz. Dan saya agak sedikit meniru di situ, tapi saya baca yang lainnya. Ya baca koran ya kurang bagaimana gitu karena beritanya kurang asik lah. Karena politik macam-macam ya orang tua dulu kan senangnya kayak gitu. Ya politik yang berkembang apa dibicarakan terus. Nah bacanya lewat koran dulu sebelum ada media sosial. Nah saya biasanya temani bapak saya itu kalau pergi baca koran saya temani beliau. Tapi saya nggak cari korannya, saya cari pelajaran yang lainnya. Maksudnya pergi baca koran ini? Baca koran karena Pergi ke satu tempat untuk... Beliau biasanya di satu tempat itu kadang beli, kadang baca di situ. Biar bisa gratis Ustaz. Okay. Ya. Jadi beliau baca, saya baca yang lain gitu. Kadang saya bawa buku pelajaran sendiri. Inspirasi yang membuat antum terfikir untuk melanjutkan studi. Apalagi kan orang berpikir sampai ke pasca sarjana ini harus ada motivatornya. Kira-kira dari mana Ustaz? Karena di kelas dahulu mungkin karena motivasi baca Ustadz. Sehingga di kelas, alhamdulillah dari SD, SMP, SMA biasa juara kelas. Sehingga dari situ sering baca buku lah. Dan itu pengaruhnya sampai di bangku kuliah juga. Di bangku kuliah pengaruhnya juga sering mau baca buku. Nah ketertarikannya nanti di bangku kuliah itu sebenarnya. Berarti intinya karena hobi membaca saja. Hobi membaca. Akhirnya membuat jadi juara kelas. Ya. Dan dengan itu akhirnya terfikir untuk melanjutkan studi lebih jauh. Studi lebih jauh. Kalau di keluarga sendiri Ustaz, berapa orang bersaudara? Saya hanya berdua saja dengan adik saya. Kami hanya berdua Ustaz. Laki-laki juga adiknya? Perempuan. Sama juga ke pendidikan atau? Malah enggak. Dia lebih ya agak berbeda lah dengan saya. Tapi alhamdulillah kalau saya ada pengajian
dia ikut, ibu juga ikut. Kalau ibu sama bapak dari mana asalnya? Kan sampai tadi lahir di Ambon, terus kemudian oke. pindah ke Jayapura. Dari marga saya di belakang nama itu sudah menunjukkan saya dari suku tertentu. Kalau orang biasanya orang timur itu tahu dari marga Tuasikal sudah bisa menebak daerahnya dari mana. Apalagi kalau Tuasikal ini sekitar 20 tahun itu menguasai Maluku Tengah jadi bupati. Sehingga orang-orang pada tahu saya masih dari keluarga situ. Sehingga kalau saya pulang kampung, marga ini yang jadi sangat dianggap sekali. Nah dari situ orang sudah tahu bapak saya pasti Tuasikal. Bapak saya namanya Usman Tuasikal. Ibu juga dari kampung yang sama. Berarti dari Ambon? Dari Ambon juga asli. Jadi saya memang keturunan asli dari Ambon. Terus pindah ke Jayapura karena Pindah ke Jayapura PNS karena bapak dapat PNS di tahun 86 dulu masih Departemen Tenaga Kerja. Walaupun berubah jadi Dinas Tenaga Kerja gitu. Sementara tinggal di Jayapura Ustaz, sampai menyelesaikan tadi SMA ya. Iya, Ustaz. Terus terpikir untuk lanjut ke UGM. Kenapa pikir untuk ke UGM ini? Biasanya kampus-kampus di Jawa itu menawarkan program siswa-siswa unggulan. Mereka punya program kalau dulu itu namanya PBUD, Pemilihan Bibit Unggul Daerah. Diajukanlah pertama kali datang itu UGM. UGM ajukan ke sekolah kami, terus setelah itu UI. Tapi saya karena mikirnya UGM duluan, sudahlah saya milih UGM saja. Terus pilih jurusan apa? Ya karena saya senang kimia dulu. Di antara faktor senang kimia karena gurunya bagus. Kalau gurunya nggak bagus pasti saya nggak pilih kimia. Paling di sini juga ada yang nggak senang kimia juga karena gurunya nggak bagus. Karena gurunya bagus, mengajarnya buat paham. Wah ini tertarik nih. Ada dua alternatif Ustaz. Kimia atau teknik kimia. Cuma dua itu aja. Kimia nanti masuk di MIPA. Terus teknik kimia nanti masuk di teknik. Saya mikirnya kayaknya teknik lebih bagus deh. Akhirnya saya pilih teknik kimia. Itu lebih ke apa spesialisnya? Teknik kimia itu cerita awalnya Ustadz. Saya karena senang kimia. Akhirnya senang dengan teknik kimia. Tapi setelah masuk di teknik kimia. Akhirnya menyesal juga Ustadz. Menyesalnya karena ternyata dominan yang ada di teknik kimia itu bukan kimianya. Kimia cuma semester awal. Semester 1, semester 2. Kimia analisis gitu. Serial 1, serial 2. Ternyata mulai masuk semester 3, 4, 5, 6. Ketemu dengan namanya fisika. Kebetulan di SMA itu guru fisika gak pernah saya senang sama sekali. Akhirnya saya bilang ini salah jurusan. Dan memang benar saya kayak ini kok saya masuk ini gitu ya. Tapi qadarullah ya sudah masuk aja. Gak bisa pindah ke jurusan lain? Gak lain? bisa Ustaz, gak bisa. Ulang lagi berarti nanti. Ulang lagi. Itu beasiswa ya? Bukan beasiswa Ustaz. Tes tanpa tes, masuk tanpa tes. Tapi biaya tetap tanggung sendiri? Biaya tetap tanggung sendiri. Biaya tanggung sendiri cuma masuknya tanpa tes. Waktu itu memang yang dapat peluang di UGM itu? Sebenarnya kalau mau nunda UI juga bisa gitu loh. Kebetulan ada teman juga seangkatan, dia ambil UI. Ambil kedokteran, diterima di kedokteran. Tapi ya sudahlah memang takdirnya UGM yang duluan, akhirnya saya pilih UGM. Sementara di Ambon kemarin tadi lahir di Jayapura, terus kemudian antum masuk ke kuliah di UGM. Ini ada kontak dengan agama gak? Aktif begitu? Sejak di SMA ya biasa aja. Cuma jadi anak yang kenal masjid, rajin sholat gitu aja Ustaz. Itu saya sudah bagus sekali. Biasa ke masjid, terus anaknya ini sudah. Dulu biasanya di masjid itu ada pembacaan kitab tertentu gitu. Saya maju ke depan karena saya dilihat yang rajin ke masjid. Sudah, Abduh maju ke depan ini baca buku ini. Akhirnya saya sudah disuruh untuk baca buku di depan. Itu di SMA? Gitu. Sejak SMA itu. Baca SMA. buku agama maksudnya? Baca buku agama. Berarti sudah memberikan tausiah waktu itu? Sudah memberikan tausiah apa adanya. Dan kitabnya ya sebagian tahu sudah tersebar di masjid-masjid juga. Saya baca itu. Nah, sehingga dari situ Ustaz tertariknya juga pada agama.
bukan karena ada faktor saya belajar, ada mungkin kan tadi suka dengan kimia karena gurunya bagus nih. Ya. Nah suka dengan agama kan ada gurunya juga bagus kan? Nah, alhamdulillah itu jadi awal sebenarnya saya kenal agama. Dulu guru ngaji saya itu Ustaz, sampai saya bisa baca Al-Quran, saya belajar ke seorang yang sudah pakai penutup wajah. Sejak saya itu di bangku SD. Sehingga dari dulu saya tidak asing dengan penutup wajah tadi. Walaupun nanti cerita tentang cadar tadi itu saya dapatnya di kuliah yang lebih banyak. Tapi sejak kecil itu saya dididik sama ya keluarga yang mereka itu ya sangat fanatik pada agama. Dengan guru ngaji saya perempuan. Saya belajar ke rumahnya. Kontak dengan agama ini dalam arti kata selain baca buku tadi ada yang intens gak? Kayak misalnya mulazamah dengan seorang guru di situ yang mengajarkan kitab tertentu sampai selesai. Kalau di SMP SMA tidak Ustaz. Oh belum. Cuma hanya tertarik ke masjid, kemudian dekat dengan orang-orang yang biasanya aktif di masjid. Nah kemudian akhirnya ketika kuliah pingin lagi seperti itu. Waktu di kampus UGM gimana? Nah mulai ceritanya itu di kampus UGM Ustaz. Di kampus UGM, alhamdulillah saya dapat di teknik. Jadi UGM itu kalau mungkin di sini yang berasal dari Jogja bisa dapat cerita yang sama dengan saya. UGM terbagi menjadi dua bagian dipisah oleh Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang ini membagi kampus timur dan kampus barat. Alhamdulillah saya berada di kampus barat. Kampus barat itu MIPA, kedokteran, teknik. Terus yang sebelah timur ya ilmu sosial, ekonomi, politik. Nah, dan kebetulan kampus timur dekat dengan rektorat. Jadi kalau untuk mau demo ke rektorat lebih mudah mereka. Kalau bagi kami terpisah oleh Jalan Kaliurang. Nah, yang sebelah barat ini lebih identik dengan orang yang agamis Ustaz. Oh Masya Allah. Nah, orang yang agamis. Baik di kampus kedokteran, teknik, MIPA sama. Ya. Nah, Lebih agamis ini maksudnya mereka performannya, bawaannya atau memang ada aktivitas kayak pengajian di kampus misalnya? Selain pengajian, secara penampilan anak teknik itu, mohon maaf, lebih islami daripada kampus Islam Ustaz. Ini bukan pembelaan jurusan ya? Bukan Ustaz. Bukan. Sejak dulu itu saya lihat kakak angkatan saya, Masya Allah mereka sudah jenggotan. Tapi dari sisi studi mereka nggak ketinggalan. Penampilannya agamis. Faktornya apa? Akan ada aktivitas dakwah di Karena kampus? masalah lingkungan Ustaz. Lah ya, maksudnya ada aktivitas Aktivitas di masjid-masjid mereka. Mereka kan kebanyakan ngekos di sekitar masjid itu ada pengajian-pengajian rutin. Nah itu maksud saya, jadi memang pengajian. Saya waktu di Makassar dulu, saya lihat ada kayak kampus Unhas, ada UMR beberapa kampus di Makassar itu. Mahasiswa jurusan-jurusan umum ini, kedokteran, teknik sipil dan segala macam. Ini memang buat taklim. Sehingga ustadz-ustadz dipanggil dan aktif lah. Nah itu yang membuat akhirnya mereka lebih dekat dengan agama. Ya. Seperti itu kurang lebih di UGM-nya. Awalnya saya belum kenal itu Ustaz. Awalnya dari lihat ini dulu kakak angkatan. Wah ini Masya Allah. Oh dari mereka. performannya? Dari penampilannya. Oh pakaiannya seperti ini. Terus sudah dia jenggotan. Terus kebetulan kakak angkatan ketika itu ngajak saya. Kamu kos di mana? Saya kos di Janti sana. Janti kalau orang Jogja jauh-jauh dari UGM. Itu butuh waktu perjalanan setengah jam lah naik bis. Nah terus dia bilang sudah kamu pindah aja di daerah Pogung. Nanti di Pogung kamu bisa ngaji. Oh iya baik saya pindah aja. Sebelum kontrakan setahun selesai baru 10 bulan saya langsung pindah. Karena ajakan dari kakak angkatan. Berarti kita bisa bilang orang ini awal pemicu antum nih. Alhamdulillah Ustaz. Iya. Masya Allah itu berarti pahalanya luar biasa nanti. Dan beliau yang memang yang saya sangat syukuri sekali. Sampai beliau juga jadi sebab saya ke Saudi. Oh Masya Allah. Karena di Saudi itu tidak pakai tes tapi rekomendasi tazkiyah kan. Nah beliau diantara faktornya juga. Tunggu kita simpulkan dulu 3 poin di sini. Jadi yang pertama teman-teman sekalian yang membuat beliau juara kelas. Akhirnya juga hobi membaca dan sekarang banyak tulisan yang luar biasa. Mungkin kalau kita buka rumesa.com tidak asing ya. Hampir semua permasalahan agama kita ketik pasti bisa kita temukan. Dan saya sarankan rekomendasi teman-teman ikutin itu. Itu karena bermula dari hobi membaca dan ini memang yang masih kurang di negara kita. Masih jarang kita mau membaca gitu. Saya berapa kali pergi ke negara-negara yang kebetulan berdakwah di sana, di luar negeri. Itu hampir semua di kereta, di bus, orang pada baca buku gitu ya. Atau di bandara. Nah ini masih jarang sebenarnya.
Dan itu suatu poin yang sangat baik. Berarti kita bisa membuka pintu buat diri kita sering membaca. Dan karena ayah beliau hobi membaca, akhirnya anak-anak termotivasi. Berarti ini juga warisan yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya seorang pengajar punya keterampilan dan menguasai bidangnya. Dan ini memang diperintahkan oleh Nabi SAW kan. Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Jadi karena tadi Ustadz Muhammad menyukai kimia, akhirnya sampai melanjutkan di sana karena gurunya mengajar dengan baik. Berarti setiap pengajar itu memang harus punya cara, ya, bukan hanya sekedar terjun bebas, tapi dia mempelajari retorika, dia memiliki kapabilitas ilmu yang cukup, gitu kan? Pengalaman juga yang banyak, semua ini perlu sehingga bisa menyampaikan. Saya juga mengalami hal yang sama, Ustadz. Jadi di kampus Madinah dulu waktu kami kuliah itu, kalau ada dosen yang punya retorika yang menarik gitu ya. Ada dosen dulu mengajar Adian namanya. Tentang agama-agama di muka bumi ini. Itu kalau beliau masuk, sudah ditunggu oleh mahasiswa, sampai keluar kita nggak rasa waktu. Karena retorika yang digunakan baik, dia masuk dengan mahasiswanya secara kejiwaan, mendatangkan kisah-kisah, nah semua itu sangat menarik. Yang ketiga mungkin tadi yang disimpulkan, kalau saya simpulkan karena saya pun belum tahu dari mana bibit awal sehingga antum terpicu untuk mau lebih dekat belajar agama kan. Ternyata ada satu orang kakak kelas tadi ya. Iya. Nah ini penting teman-teman sekalian, antum bisa mengajak teman-teman yang antum kenal di kampus atau antum kenal di tempat kerja, tarik mereka untuk bisa mengenal ta'lim. Tadi sampai pada tingkat diminta untuk pindah kos-kosan atau kontrakan supaya bisa ikut kajian, gitu kan? Yang tidak mungkin saya berpikir sementara orang ini mungkin tidak berpikir kalau antum sampai seperti ini sekarang Ustaz, punya banyak tulisan, punya banyak pesantren atau ada pesantren maksud saya. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Jadi di poin ketiga ini jangan buang sia-sia atau jangan buang-buang waktu teman-teman untuk mengajak orang lain. Kita tidak pernah tahu hidayah itu kapan datangnya. Baik Ustaz, selanjutnya setelah itu akhirnya antum pindah kos-kosan, kontrakan. Iya, dan alhamdulillah ustadz-ustadz yang ada di Jogja itu memang seperti tadi Ustadz Khalid sampaikan, seperti di Makassar mereka ngajar di majelis-majelis. Nah kebetulan itu waktu 2002, 2003 ini masih masa pencarian. Karena saya yang penting datang ke masjid, wah ini ada kajian apa ini? Ah ikut, kajian apa lagi ikut pokoknya. Nah sampai kakak angkatan saya ini lihat itu, ini Abdu ini pergi ngaji mana-mana aja. Kayaknya dia kalau disuruh masuk kos-kosan itu mau gitu. Akhirnya dia masukin saya ke kos-kosan, dulu namanya Misfalah Tholabul Ilmi. Disingkat MTI. Saya diajak, sudah kamu di sini aja nanti ada program yang diselenggarakan oleh mereka namakan ini Mahat Al-Ilmi. Mahat Al-Ilmi ini programnya di tahun pertama harus bisa bahasa Arab dari Nahwu Shorof, kemudian habis itu nanti dilatih untuk bisa baca kitab, kemudian telusuri kitab ulama. Nah kita diminta di kos-kosan ini biar punya lingkungan dan nanti bisa fokus dalam belajar, di samping nanti juga tetap belajar ke kampus. Kos-kosan ini di antum tanggung sendiri biayanya atau memang sudah disiapin sebagai fasilitas? Kita tetap bayar seperti anak kos-kosan yang lain. Tapi karena kami di situ biayanya terjangkau, nah terus kita harus mengikuti aturan kos-kosan. Kalau jam sholat ya harus keluar dari situ pergi ke masjid, jamnya kajian harus pergi ngaji. Ini dari peraturan pemilik kos-kosannya? Enggak, dari penyelenggara program. Berarti penyelenggara program ini memblok kos-kosan itu. Ada berapa banyak kos-kosannya? Kos-kosannya itu ada sekitar 20 kamar. Semua diblok? Semuanya diblok, gak boleh yang lain ada yang masuk. Berarti disewain lagi kepada ikhwah? Disewain kepada kita. Yang sudah mau aktif di yang Ma'had mau ikut aturan di situ. Ma'had ilminya sendiri di kos-kosan itu atau di luar? Di luar, di masjid Ustaz. Di masjid. Dekat kos-kosan itu? Dekat kos-kosan itu. Cuma di lingkungan ya utara Fakultas Teknik UGM aja di daerah Berarti Bogor. Ma'had ilmi ini formal atau hanya nama dipakai? Kan namanya Ma'had itu biasanya mungkin ada formalitas atau? Informal. Informal. Di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar saat ini. Nah dari situlah mulai banyak belajar. Apa aktivitas Ustaz?
ini kan mengatur jadwal antara kuliah teknik tadi, kimia dengan mulai ikut di Mahat Ilmi ini, bagaimana mengatur waktunya? Mengatur waktunya pokoknya kita kan rata-rata kampus belajar sampai sekitar jam 3 sore. Setelah itu kan waktu kosong Ustaz. Kalau mungkin anak-anak umum itu ya ngertinya Malioboro, ngertinya jalan-jalan. Kalau kami karena ikut program tadi sore harus belajar. Jadi datang lagi ke masjid yang ada program Mahat Ilmi tadi. Ya, ikuti pelajaran-pelajarannya yang ada dari dasar tadi bahasa Arab sampai mempelajari kitab-kitab para ulama, kitab akidah, fikih, usul fikih, mustalah hadis, ya, qawaid fikih dan Berarti kitab-kitab seperti yang orang lainnya. kuliah juga? Seperti orang kuliah juga di situ. Dia berbayar? Waktu itu berbayar semaunya. Artinya Semaunya semampunya nih? kadang disuruh bayar kita nggak bayar-bayar Ustaz. Itu makanya saya bilang semaunya. Kalau semampunya kan kita bayar gitu. Tapi saya kayaknya beberapa kali ditagih nggak bayar-bayar juga gitu loh. Semaunya aja. Berarti antum masih punya utang itu Ustaz? Nggak dianggap utang juga Ustaz. Oh gitu. Semau kita gitu. Tapi ini menarik ya, berarti bermula dari poin tambahan, tadi sudah kita sebutkan 3. Yang keempat ini berarti orang yang mengajak Ustadz Muhammad tadi melihat potensi yang ada. Ini kan next levelnya nih ya. Kalau level tadi kan hanya sekedar melihat, ayo mengajak yuk ada kajian misalnya kan ikut pindah kos-kosan. Sekarang kan sudah dilihat lebih aktif di pengajian. Ternyata dia melihat potensi itu lalu dia mengajak ke program yang selanjutnya. Nah ini juga menarik ya. Sehingga bisa kalau orang yang sudah lebih intens, misalnya dia sudah rutin datang ke kajian yang sama dengan kita, lalu dia memang punya semangat ekstra, maka kita bisa ajak ke kajian-kajian yang lain atau mungkin program-program yang menarik tadi. Mungkin juga program Mahat Ilmi ini sangat menarik Ustadz ya. Artinya pemicu atau pencetus ide ini sangat bagus karena dia menggunakan kurikulum kuliah berarti. Tadi kan antum sebut sampai belajar usul fikih, belajar mustalah hadis. Ini kan betul-betul materi kuliah gitu ya. Iya Ustaz. Yang penting dasarnya bahasa Arabnya harus kuat karena kita ketika itu dites dari sisi baca kitab harus lancar gitu. Kalau problem sedikit tidak Berarti mungkin 1 tahun pertama belajar bahasa Arab? Harus belajar bahasa Arab. Itu aja fokus 1 tahun? Waktu itu fokusnya kebanyakan di semester pendek Ustadz. Jadi di kampus, seperti kampus UGM itu kan punya program semester pendek. Kami bagi yang tidak pulang kampung sangat senang sekali dengan program seperti itu. Karena 1 bulan kami libur di kampus, kami gak bisa pulang, ya sudahlah ikut bahasa Arab aja. Jadi itu kesempatan yang kami ambil. Pulang kampung ini maksudnya ke orang tua di Jayapura? Alhamdulillah 4 tahun selama kuliah di UGM, saya pulang hanya sekali saja Ustaz. Orang tua masih di Jayapura waktu itu? Orang tua masih di Jayapura. Kalau sekarang? Alhamdulillah sudah di Jogja. Oh sudah pindah. Soalnya kalau kita mau mikir pulang juga biaya tinggi. Di samping itu waktu awal-awal dulu belum ada pesawat yang mudah dan murah. Kita harus naik kapal 1 minggu Ustaz. Kan sama aja 1 minggu di sana, 1 minggu perjalanan lagi gitu kan. Habis di waktu di jalan 2 minggu aja. Yang mendingan saya tetap di Jogja. Bahkan waktu itu saya liburannya ke Jakarta Ustaz. Untuk kurikulum Mahat Ilmi ini Ustaz, kan tadi harus menguasai bahasa Arab. Iya. Dan untuk memberikan kurikulum menguasai bahasa Arab, apalagi sampai grammar tadi, nahu, sharaf itu kan, itu tidak mudah. Sehingga seperti apa intensnya untuk belajar itu? Sekarang kan habis asar nih, sore misalnya mulai. Iya. Itu 1 hari berapa jam belajarnya, bermula mungkin dari buku apa gitu? Kalau bahasa Arabnya kita pakai buku rujukan dari Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Itu kitab pertama dan harus belajar itu. Karena dari sisi kemudahan sebenarnya Ustadz. Alhamdulillah dari tim Ustadz Aceng juga yang dari Persis juga sangat senang sekali dengan itu. Sehingga mereka tahu kalau yang habiskan buku-buku beliau itu dari Jogja. Ya mahasiswa-mahasiswa tadi yang pelajari itu. Nah itu dasar sekali. Setelah itu baru pelajari. Berapa lama diselesaikan buku itu? Tergantung dulu sih mereka pakai target Ustaz. Jadi sudah ada silabus, 1 pertemuan dari halaman ini sampai halaman ini. Tapi waktu itu saya pelajari ini sepertinya terlalu memaksakan diri gitu loh. Sehingga ketika saya jadi pengajar nahwu juga, saya ubah itu. Artinya
ya nggak mesti pakai target seperti ini. Yang penting setiap bab dipelajari pelan sampai selesai. Tapi waktu itu saya awalnya nggak selesai Ustaz. Nggak selesai. Alhamdulillah kan di kos-kosan tadi banyak juga yang sudah pernah belajar. Saya minta sama kakak angkatan untuk, Mas saya mau pelajari nahwu ini dari kitab Al-Muyassar. Tolong saya diajarkan sampai selesai. Alhamdulillah kakak angkatan ngajak sampai selesai kitab tersebut. Kakak angkatan ini yang tadi atau orang lain? Ini di satu kos-kosan tadi Ustaz. Oh, satu kos-kosan. Jadi ada yang seangkatan saya, ada yang kakak angkatan. Sehingga kita kadang belajar dengan kakak angkatan juga. Berarti belajar bahasa Arab dulu, kemudian pindah, habis itu baru pindah ke materi-materi lain. Semuanya materi pakai yang lain. berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Jadi dari kitab rujukan dengan bahasa Arab semuanya Ustaz. Berarti 4 tahun itulah antum tekuni itu. Dari tahun 2003 sampai, kalau tekunnya belajar langsung dengan guru sampai tahun 2010. 2003 sampai 2010. Selesai kuliahnya? Selesai kuliahnya 2007. Setelah 2007 ini saya masih belajar lagi. Berarti masih tetap di Jogja? Masih tetap di Jogja. Ada kajian khusus private mulazamah dengan Ustadz. Saya belajar di rumahnya terus sampai tahun 2010. Itu mengulangi materi yang sama atau berbeda bahasanya? Ketika mulazamah itu lebih cenderung ke kaidah fikih, usul fikih, kitab Ibnul Qayyim dan kitab Ibnu Taimiyah. Itu yang lebih fokus ke situ. Oke, 2010. Terus setelah itu antum lanjutin studi ke? Lanjut ke Riyadh. Saudi Arabia. 2010 itu? 2010. Kan sekarang kejiwaan antum sudah lebih arahnya ke agama tadi Ustaz. Iya Ustaz. Sudah sampai menekuni bahasa Arab, menekuni kawaid fikih tadi, menekuni usul fikih, mustalah hadis. Ini kan materi-materi tidak dipelajari umumnya di awam orang-orang Ustaz. Kenapa enggak melanjutkan S2 jurusan agama? Kenapa masih masuk ke teknik kimia padahal tadi antum kurang suka gitu? Alasan paling mendasar demi menyenangkan orang tua Ustaz. Oh, permintaan mereka? Enggak. Kalau saya langsung, dulu awalnya waktu S1 Ustaz, saya mau keluar dari UGM. Gara-gara teman-teman juga sebenarnya. Teman-teman ada yang keluar, kakak angkatan ada yang keluar gitu. Keluar karena? Antum mau keluar karena? Gak mau cocok jurusan itu atau? Karena ketika itu kecenderungannya belajar agama lebih asik Ustaz. Di antara kakak angkatan saya itu, saya angkatan 2002, beliau angkatan 98. Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu lolos dari UGM. Akhirnya beliau mondok di Jamil Rahman. Terus sudah berapa tahun situ baru beliau lanjut ke Madinah. Itu lulusan teknik kimia Ustaz. Tapi kan lulusan teknik kimia. Beliau kan ke Madinah jurusan agama. Nah Jurusan sekarang agama. yang antum ditanya kenapa antum tidak ke agama nih? Karena kalau saya tawarkan ini pada orang tua belum mau Ustaz. Biar saya belajar di luar kampus saja. Sehingga ilmu umum saya tetap dapat, yang beliau inginkan saya S2 tetap dapat juga. Nah, ilmu agama saya bisa dapat dari luar kampus. Proses untuk masuk ke Jamia Imam Ibn Saud tadi, itu melalui tes juga? Enggak, Jamil Malik Saud lewat kakak angkatan saya tadi yang saya cerita, yang masukkan saya ke kos-kosan tadi itu. Ketika dia sudah masuk di Jamil Malik Saud, dia pernah... Oh, beliau masuk duluan? Beliau masuk duluan. Okay. Dia telepon saya, Abdul, kamu lanjut aja S3 di sini. Kebetulan waktu itu saya sebenarnya lanjut S2 di UGM, tapi saya nggak selesaikan. Terus saya bilang, Mas, ini saya S2, saya nggak selesai nih, mau lanjut S3 di sana gimana gitu. Ya tapi kalau memang S2 di sana bisa saya lanjut, ya saya tinggalkan ini. Akhirnya saya off-kan yang di UGM itu. Karena dari sisi biaya saya nggak bisa lanjut lagi karena takut memberatkan orang tua. Karena orang tua masih nanggung saya. Sudah saya off-kan. Akhirnya saya berhenti di situ. Terus saya daftar ke Saudi. Ketika daftar ke Saudi, itu pun belum pasti. Padahal saya sudah tinggalkan UGM. Karena saya nunggu. Kakak angkatan yang tadi itu telepon saya lagi. Berkasmu hilang. Ya Allah. Ya, berarti Mas gimana Mas? Ya kirim lagi. Ya kirim lagi. 1,5 tahun untuk nunggu. Akhirnya di 2010 baru kemudian saya ke Ini Saudi. kakak kelas ini fenomenal benar nih. Ini beliau jurusan umum atau jurusan agama? Jurusan umum.
Umum. Sekarang Dari kimia juga? Sudah jadi profesor malahan Ustaz. Oh Masya Allah. Sekarang Jadi di profesor teknik UGM kimia. jurusan umum, di Riyadh juga jurusan umum? Dia jurusan umum sampai S3 jurusan umum, sekarang sudah jadi guru besar teknik kimia. Di sana atau di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Baik, sekarang setelah antum masuk Ustaz, di Riyadh ini. Ya. Kondisi dan keadaan kan sudah beda negara nih. Ya Ustaz. Dan antum sudah melanjutkan S2. Enggak lanjut sampai ke S3 di sana? Waktu itu tidak lanjut S3 karena saya pertimbangannya saya harus pulang ke Gunung Kidul Ustaz. Karena istri pertama saya waktu itu sempat bawa ke Saudi. Terus akhirnya saya selesaikan studi. Terus dia nunggu saya untuk pulang. Karena dia punya program untuk melanjutkan TPA. Taman Pendidikan Al-Quran. Saya melihat ini lebih besar maslahatnya. Sehingga saya bilang dia, tunggu saya selesaikan ini cepat. Beri saya waktu dari 2010 sampai 2013. Saya selesaikan di 2013. Nah setelah selesai saya pulang ke Gunung Kidul untuk dirikan TPA tadi. Ini Gunung Kidul ini ada kisah kayaknya nih. Kenapa antum pilih Gunung Kidul nih? Ada apa dengan Gunung Kidul? Ini harus episode yang lain ini Ustaz. Lah karena kan antum ini dari Ambon ke Jayapura ke Jogja. Terus Gunung Kidul sekarang. Ya. Karena tiba-tiba antum dari Riyadh pengen kembali Gunung Kidul. Ada apa dengan Gunung Kidul nih? Iya Ustaz. Ini harus dibuka juga nih sekarang. Nah, biar ikhwah dan akhwat ini faham. Oh ternyata kita nggak masalah kok pindah-pindah kota. Yang penting memang ada sasaran dan tujuan jelas gitu. Alhamdulillah saya nikah dengan gadis desa yang di Gunung Kidul Ustaz. Oh, itu rahasianya. Iya. Ini nggak ditanya lagi kan Ustaz? Itu ceritanya di tahun masih kuliah nih Ustaz. Tahun 2005 UGM menempatkan saya di Gunung Kidul. Sebagai? Sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Mereka sudah pada tertawa semua Ustaz. Karena mereka perasaannya ini saya korban berarti. Korbannya karena saya ditempatkan di situ. Akhirnya naksir orang situ Ustaz. Nah jadi di tahun 2005 selama 2 bulan kami ditempatkan di Gunung Kidul. Secara acak. Sebelumnya doa saya Ustaz. Ketika sebelum ini kan UGM mengumumkan, nanti nama kami akan keluar di papan nih. Kami harus siap menerima itu. Doa saya apa Ustaz? Ya Allah mudah-mudahan saya enggak di Gunung Kidul. Kenapa Ustaz? Gunung Kidul itu kering. Gak ada air. Jadi ketika pengumuman keluar itu langsung, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah terima saja. Ternyata jodoh di situ ya? Jodohnya situ Ustaz. Tapi diawali dengan penderitaan dulu. Karena tadi kering-kering benar Ustaz. Jadi 1 minggu nggak mandi. Dan hal yang biasa karena memang kesulitan air. Mungkin sudah biasa juga di Papua begitu kali? Enggak. Oh enggak. Di Gunung Kidul karena susah air Ustaz. Kita hanya bergantung saat ini dengan air hujan. Alhamdulillah sudah ada. Lebih beda lah dengan zaman dulu saya KKN. Berarti rahasia Gunung Kidul ini karena istri ya? Karena istri Ustaz. Oke. Selanjutnya Ustaz, setelah antum akhirnya berpikir untuk membantu istri mengembangkan TPA ya? Iya. Akhirnya antum tidak menunda S3, selesai S2 langsung pulang saja? Iya Ustaz. Setelah antum kembali Ustaz, mulai fokus ke Gunung Kidul. Fokus di Gunung Kidul. Orang tua bagaimana responnya? Orang tua ya sejak awal nikah tahun 2007 saya nikah. Jadi saya nikah 2 pekan setelah wisuda. Ya, karena mumpung orang tua pulang maksudnya datang ke Jawa, langsung saya minta nikah. Alhamdulillah nikah. Terus ketika itu saya janji sama istri sama mertua, insya Allah saya tinggal di Gunung Kidul. Istri ini guru ngaji? Istri guru ngaji, bapak mertua guru ngaji. Oh, jadi makanya kembangin TPA ya? Kembangin TPA Ustaz. Oke, setelah antum balik, antum bantu apa ini? Maksudnya punya andil apa dengan istri di TPA itu? Ngajar juga? Saya ngajar juga, tapi saya nggak ngajar TPA. Saya ngajar yang Al-Qur'annya. Jadi istri yang pegang TPA, terus habis itu saya ngajar yang bapak-bapak, ada pengajian. Awal dulu
ngajar itu kalau sudah masuk pengajian, saya kumpulin bapak-bapak untuk ngaji kitab Umdatul Ahkam. Awalnya dari situ dulu, baru kemudian nanti berkembang lagi. Setelah antum balik nih S2 Ustaz, kan sudah cukup mendalami nih teknik kimianya nih. Tapi antum kan larinya ke pengajar agama. Iya. Berarti ini nggak dipakai nih? Cara berpikirnya yang dipakai Ustaz. Oh, cara berpikirnya. Karena memang teknik ya? cara berpikir kalau teknik kimia itu kami diajarkan untuk berpikir strategis Ustaz. Jadi alhamdulillah cara berpikir ini dipakai dalam dakwah. Jadi memang kalau saya masuk ke kampung-kampung atau ketika kembangkan dakwah di Gunung Kidul, strategi-strategi yang dipakai. Yang strategi ini orang sulit pahami gitu. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Oh masuk ini bagaimana, oh konflik ini diatasi bagaimana. Nah di teknik kimia itu kami diajarkan untuk berpikir bagaimana kan hasilkan produk. Produk ini asalnya dari mana. Untuk itu butuh planning. Enggak hanya langsung oh produknya jadi. Prosesnya gimana sampai nanti pemasarannya gimana akhirnya profit atau tidak. Nah di sini banyak dipelajari teknik kimia. Jadi cara berpikir ini yang sulit Ustaz. Oke, sebelum jauh Ustaz, kita mau bicara masalah antum akhirnya buka pesantren. Ya. Bagaimana antum menangani kekeringan air nih? Kan tadi antum berharap tidak ke Gunung Kidul karena kering kan? Sekarang antum sudah jatuh cinta sama Gunung Kidul nih. Iya Ustaz. Padahal walaupun kering. Iya Ustaz. Apa antum punya ide, antum produktif misalnya untuk melahirkan sebuah ide berhubungan dengan masalah kekeringan ini? Tidak ada ide sama sekali karena sampai saat ini ide tersebut secara hitungan matematis nggak bisa. Karena kita lakukan pengeboran, ya nggak ada gitu. Nah, terus saya kadang kalau diskusi dengan dosen-dosen juga belum bisa memecahkan beberapa masalah. Nah sehingga berlalu waktu aja. Bagaimana masyarakat melalui kehidupan ini Ustaz? Alhamdulillah dakwah berjalan. Masyarakat juga akhirnya mereka itu jadi sadar. Allah datangkan berkah dari langit. Bupati Gunung Kidul punya program-program di tahun-tahun sebelumnya itu untuk mengalirkan air dari laut itu. Air yang keluar sebenarnya dari sungai bawah tanah keluar ke laut dipompa ke atas untuk disalurkan lagi ke warga. Jadi airnya masih air tawar. Dipompa lagi. Nah, kita hanya giatkan pengajian saja Ustaz. Artinya penanganan kekeringan sudah tertangani nih dengan pemerintah. Dari program pemerintah sudah untuk sebagian tempat. Belum keseluruhan. Mungkin ide seperti ini bisa dikembangkan, dibahas gitu Ustaz, sehingga memang penanganan kasus di Gunung Kidul ini selesai, merata gitu. Kebutuhan air bisa tertanggulangi. Kalau bilang selesai tidak bisa Ustaz. Karena faktor geografis, kemudian daerah-daerahnya itu memang daerah sulit itu di bagian selatan dibandingkan bagian tengah dan bagian utara. Sehingga ini faktor-faktor kebijakan saja Ustaz. Waktu antum menghadapi kasus kekeringan segala macam ini, tidak berpikir untuk mengajak istri pindah Tidak Ustaz. ke kota lain? Enggak perlu. Apa sebabnya? Karena di Gunung Kidul lebih enak Ustaz. Berarti ini kekuatan istri meyakinkan antum. Ternyata Iya, Gunung Ustaz. Kidul mengalahkan Ambon, Jayapura dan Iya, Jogja gitu Masya ya. Allah Ustaz ya. Seperti itu Ustaz. Pengakuan yang bagus ya. Baik Ustaz, Mahat sekarang. Kenapa bisa muncul ide buka pesantren Ustaz? Awalnya dari TPA dulu. Oke. Pesantren baru 2 tahun yang lalu Ustaz. TPA dikarenakan kita ngajar Al-Quran Ustaz. Ngajar Al-Quran itu ya walhamdulillah semua kalangan terima Ustaz. Mau seafiliasi atau beda afiliasi pasti terima semuanya. Beda kalau kita masuk dengan bahasan yang lain. Karena mereka ada yang gak bisa baca Al-Quran, orang tuanya gak bisa ngajar. Ya kita tawarkan Al-Quran. Ya. Akhirnya yang punya kiai berbeda pun ya itu mau ngaji Ustaz. Nah jadi dari TPA dulu. TPA berkembang sampai saat ini kita punya gedung sendiri, alhamdulillah ada 500 santri. Masya Allah. Ini pesantren tanah wakaf atau dibebasin sendiri? Dibebasin oleh mertua. Maka harus milih mertua juga yang kaya Ustaz. Oh gitu. Boleh didengar pada
Ya Mas Joko ya. Kalau selama ini saya motivasi mereka buat nikah Iya, iya. sama orang yang sepadan. Sekarang antum beda nih. Beda. Mengubah persepsinya. Cari yang punya tanah luas. Kalau nggak dapat gimana nanti? Makin berumur. Karena kebetulan nasib antum. Jadi kalau mertua kaya bersedia pindah kota gitu ya. Oke Ustaz, berarti beliau yang wakafin ya? Bebasin. Iya, Ustaz. Luas berapa? Sebenarnya nggak luas juga Ustaz. Tapi ada tanah kita butuh, ya, alhamdulillah disediain di situ. Butuh lagi, disediain lagi di situ. Sekarang kira-kira 500 santri ini berapa luas pesantren? Tanah terbatas sekali Ustaz. Oke, mudah-mudahan antum ke Gunung Kidul nanti bisa lihat sendiri Ustaz. Insya Allah. Iya. Ya beliau undang saya nanti datang. Akhir Juni ya? Akhir Juni insya Allah. Insya Allah. Baik, sekarang pesantren ini Ustaz formal. Pesantrennya sudah formal dibawa Kemenak, resmi. Kemudian TPA-nya juga formal juga, resmi juga dibawa Dia Kemenak. kelasnya SMP, SMA. Kalau yang pesantren sudah SMP. Nanti insya Allah kita tahun depan melobi untuk MA-nya. Madrasah aliyahnya di Kemenak juga. Targetnya apa Ustaz ke depan? Targetnya saya simpel aja Ustaz. Yang penting ada guru yang bisa ngajar Al-Quran di kampung-kampung. Gak perlu tinggi-tinggi, bisa ngajar Al-Quran saja. Ya, untuk meneruskan TPA di kampung-kampung. Nggak seperti ide tadi Mahat Ilmi itu kan menarik sekali Ustaz. Ya, Ustaz. Sampai bisa mencetak kader antum dan teman-teman di UGM itu menjadi seorang penuntut ilmu yang mutkin, yang menguasai ilmu-ilmu agama tadi itu kan menarik sekali. Ya, Ustaz. Apalagi ini khusus dia sekolah di Mahat itu dan mulai dari masih jernih pemikiran mereka masih SMP SMA itu sangat menarik sebenarnya. Ya, Ustaz. Maksud saya targetnya Ustaz, apakah ada target nanti sampai kepada universitas misalnya, target ke depannya jangka panjang? Insya Allah. Untuk target jangka panjang seperti itu. Dan kalau untuk mencetak seperti yang ada di Mahat Ilmi, kita sajikan dalam bentuk online. Ada akademi yang kita buat online. Dalam dakwah Ustaz sekarang, Ya. karena antum sibuk di Mahat nih, ngajar ya. Kalau dakwah di luar, antum kan sekarang juga bergerak di media. Yes, Ada media yang antum aktifkan. Terus di Google juga antum buat rumesa.com. Ini idenya beranjak dari mana awalnya? Karena senang nulis. Oh senang nulis. Iya, Ustaz. Awalnya dari buletin, kita waktu mahasiswa itu bentuk yang tadi ya, yang Mahat Ilmi itu, diharuskan untuk nulis. Dipaksa untuk nulis. Oh berarti salah satu program Mahat Ilmi selain menguasai bahasa Arab, Ya. baca kitab juga harus bisa menulis. Harus bisa menulis. Itu dites juga tulisannya? Maksudnya di store gitu, misalnya Sudah ada ada editor dan kita cuma disajikan tema. Kemudian nanti dari editor ini kakak angkatan itu nanti akan memeriksa tulisan tadi. Nanti mereka akan lihat kelayakannya. Ada motivasi lain nggak buat teman-teman Ustaz? Maksudnya kenapa antum berpikir selain hobi nulis lah. Kenapa antum banyak menulis? Ada motivasi apa? Setiap kajian sejak saya di bangku kuliah waktu belajar di Mahat Ilmi atau belajar dengan ustadz itu harus ada veda-veda yang ditulis Ustaz. Kadang di kitab, di pinggir kitab kita tulis. Kemudian catatan-catatan ini kayaknya nanggung sekali kalau cuma di buku aja. Cuma di kitab aja. Ya ada laptop, ada yang bisa kita ketik, bisa kembangkan. Kita kembangkan di situ, kemudian dibahasakan dengan bahasa kita sendiri walaupun itu awalnya dari kitab. Kalau sumber maisha Ustaz, maksudnya bagaimana antum memenuhi kebutuhan antum sama keluarga? Mahat ini berbayar atau? Gratis. Gratis, oke. Sumbernya dari mana Ustaz? Sumbernya kalau untuk awal dulu dan termasuk juga untuk kami pribadi dari tulisan dengan menjual buku. Oh dengan menjual buku. Dengan menjual buku. Kerjasama sama penerbit. Alhamdulillah bisa terbitkan sendiri, cuma belum ada percetakan sendiri. Sudah berapa Ustaz sekarang karya tulisnya? Ada 95 buku. 95 buku dengan Iya. berbagai banyak judul. Dengan berbagai judul. Semua itu agama. Semua agama. Satu buku ditulis berapa lama Ustaz? Kalau tidak disuruh-suruh ngisi, insya Allah bisa cepat Ustaz. Misal target, karena antum hobi nulis, anggaplah buku antum dari 90 lebih tadi itu, anggap buku yang paling kecil. Berapa lama antum butuh waktu? Sebenarnya tulisannya sudah ada Ustaz. Tulisannya sudah ada di web. Di web itu ada sekitar lebih dari 5.000 artikel. Saya tinggal ngambil aja dari web. Oh itu yang dicomot-comot, disusun jadi buku? Comot tinggal disusun. Disusun jadi buku.
Artinya berarti bermula susunan buku itu dari artikel-artikel. Dari artikel di web. Sehingga semua 90 lebih ini dari artikel. Iya. Umumnya Kecuali begitu ya? beberapa buku. Berarti nulis secara substansial dulu ya. Subjudul tertentu. Kemudian nanti disatukan, diterbitkan dalam bentuk Iya. buku. Kecuali ada buku terjemahan. Saya pernah terjemahkan kitab Ta'lim al-Muta'alim Thariqut Ta'alum, berarti saya nulis ulang. Terus saya sajikan syarahnya. Ada Aqidah At-Tahawiyah versi syarah juga tapi ringkas. Itu saya terjemahin juga. Sekarang untuk menyambah wacana Ustaz. Biar teman-teman tahu. Antum masih belajar lagi? Masih. Oke, metode belajarnya seperti apa? Pakai AI. Oh, memang milenial ya? Jadi sekarang kalau nulis, termasuk kemarin yang buku saya kasih ke Ustadz Khalid, tulisan itu sebagian saya terjemahkan dengan AI. Tinggal promnya aja yang dikuatkan. Nggak, yang saya maksudkan Ustaz, ada nggak antum kontak dengan seorang ulama, beberapa ulama di Timur Tengah yang antum lanjut? Atau murni hanya otodidak, mulai baca atau? Kalau di fikih baru saya kadang butuh pendalaman, saya kontak beberapa ulama. Terutama kalau saya baca fikih-fikih Syafi'i, saya kontak langsung ke ulama yang memang pakar di situ. Oh, untuk merujuk kepada mereka. Kadang penjelasan ada yang saya nggak paham. Atau ada problem ini kontemporer atau memang saya butuh dakik sekali dari penjelasan beliau. Atau Dakik itu jeli ya? Ya. Kadang juga ada misalnya penjelasan di beberapa kitab seperti kalau misalnya saya baca Fathul Mu'in gitu. Saya kadang bingung ini dari si syarah saya belum paham-paham gitu. Kadang saya buka YouTube, kalau masih bingung juga akhirnya saya kontak dengan ada ulama dari Yaman. Kendala apa yang antum hadapi selama ini pada saat mau belajar Ustaz atau menulis? Kendala waktu. Waktu aja Ustaz. Seperti apa maksudnya kendalanya? Biar teman-teman tahu. Waktu habis banyak di perjalanan. Jadi saya kebanyakan memanfaatkan waktu untuk nulis di perjalanan saja. Padahal kadang di perjalanan juga Jogja ke Gunung Kidul itu 1,5 jam. Kalau di perjalanan tuh bisa nulis, berarti kan kalau bukan di perjalanan bisa lebih mudah Ustaz. Kalau bukan perjalanan ngisi Ustaz. Kadang di rumah saya tinggalkan tulisan. Karena dengan istri, dengan anak-anak gitu. Kalau untuk menulis Ustaz, apa kendalanya? Bagaimana bisa supaya antum fokus menyelesaikan sebuah tulisan? Yang penting bisa fokus, diam, gak ada yang ganggu. Ya, kalau ada yang ganggu pasti gak selesai. Yang ganggu ini seperti apa? Ya anak minta jalan-jalan, kadang minta belanja. Kicauan burung? Hah? Kicauan burung? Enggak ngaruh. Enggak? Enggak ngaruh. Jadi cuman anak? Cuma istri anak kalau butuh aja gitu. Berarti selebihnya masih aman? Masih aman. Oke Ustaz, mungkin sebagai penutup, jazakallah khair. Teman-teman perlu tahu Ustaz, apa yang antum lakukan sehingga antum mau konsisten dan istiqamah di dalam dakwah ini Ustaz? Di antara menulis, mengurus ma'had, mengurus TPA tadi. Banyak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita bergantung pada diri sendiri itu tidak akan pernah semuanya itu mudah. Maka kita harus banyak tawakal, serahkan semua pada Allah. Karena tanpa prinsip tawakal yang kuat, segala urusan akan makin sulit. Maksudnya di sini adalah antum berdoa dulu. Banyak berdoa pada Allah. Terus selebihnya antum ikhtiar lalu bertawakal kepada Iya, Allah. Ustaz. Baik. Itu mungkin penyampaian dari beliau, ikhwah dan akhwat sekalian. Baik teman-teman sekalian, kita mengucapkan jazakallah khair Ustaz Muhammad, Ustaz Abdullah. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai tambahan pahala buat antum dan motivasi buat teman-teman sekalian. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami berdua, kami beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada jemaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.